Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri Balaman 2, Bapak Ibu guru, karyawan, staf tenaga pendidikan SD Negeri Balaman 2 yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga pada hari ini bisa berkumpul bertatap muka dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Balaman 2. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari ini kita masih menjadi umatnya yang insya Allah akan selalu mendapatkan pertolongan sama kebutuhan nanti di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya berterima kasih atas rawuh panjenengan untuk bisa berkumpul di sini, memberikan support kepada saya selaku CGP angkatan 11 untuk melakukan tugas diseminasi budaya positif di SD Negeri Balaman 2. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk selalu mendukung pelaksanaan budaya positif di SD Negeri Balaman 2 kita ini. Yang kedua, permohonan maaf apabila nanti kurang adanya suguhan ya Bu Amel. Mohon maaf sekali lagi, nanti insya Allah ada door prize menu yang sangat enak insya Allah. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu saya akan bacakan susunannya. Yang pertama sambutan pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri Balaman 2 atau yang mewakilinya, kemudian diseminasi budaya positif SD Negeri Balaman 2. Yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita bersama-sama buka diseminasi budaya positif SD Negeri Balaman 2 ini dengan bacaan umur kita. Silakan Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Alhamdulillah wal Fatihah. Untuk yang cara yang kedua yaitu sambutan Kepala SD Negeri Balaman 2 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Iwan Riswanto SPDSD. Mohon maaf Pak Wanto tadi izin tidak bisa hadir. Kepada Bapak Iwan Riswanto SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita menjadikan syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita semangat sehingga kita bisa berkumpul pada siang pagi hari ini di acara diseminasi budaya positif SD Negeri Balaman 2 oleh Pak Hamzah. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan berkumpul bersama dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dan tidak lupa juga kepada Pak Hamzah selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini.
Saya selaku guru mewakili kepala sekolah menyambut baik akan acara diseminasi ini, karena diseminasi ini merupakan acara penyampaian atau mensosialisasikan program-program guru penggerak angkatan 11 dari Pak Bangsa yang nanti akan kita dengarkan, kita diskusikan bersama sebagai bahan acuan untuk kita membuat program yang lebih baik lagi. Jadi acara ini sangat menarik dan semoga bisa menginspirasi kita semuanya ke depan. Dan untuk Pak Hamzah, semoga sukses selalu, acara ini berjalan dengan baik. Cukup sekian sekiranya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwanto. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya budaya positif itu adalah ya banyak hal yang telah dilakukan secara tidak sadar. Kita telah melakukan budaya positif sebagai awal dari diseminasi ini. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, tidak setuju. Tidak Setuju. Ya. Kalau misalnya terlambat kita hukum, kemudian oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua, apakah pemberian hadiah, kita tahu ya, kita sering memberikan hadiah kepada siswa kita yang berprestasi. Apakah pemberian hadiah tersebut dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa meningkatkan. Setuju ya? Setuju. Oke. Kita bahas teman-teman. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, jadi setiap guru harus mampu memberikan solusi, memberikan jalan keluar atau dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh seluruh siswa. Setuju ya Bu, Bapak Ibu. Jadi semua guru harus mampu menyelesaikan atau memberikan sebuah solusi kepada anak kita yang mempunyai masalah. Kemudian yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju bahwa guru berperan sebagai teman bagi siswa? Ya, setuju. Setuju ya? Iya. Itu awal dari kita ketahui bersama bagaimana seharusnya posisi kita ya, posisi guru, posisi ekonomi guru di dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih budaya positif itu? Alhamdulillah kita sebagai kaum guru sudah banyak belajar dari modul maupun prakarya bahwa untuk belajar budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi keyakinan kita, keyakinan semua warga sekolah, nilai-nilai apa yang diyakini yang diterapkan di sekolah. Misalnya disiplin positifnya, keyakinan kelas kita sudah buat keyakinan kelas masing-masing kelas guru, ya. Kita buat keyakinan agar siswa itu merasa nyaman, ya. Dan itu adalah budaya positif yang nantinya kita akan terapkan di sekolah kita SD Negeri Balamun 2. Dan kemudian budaya positif mempunyai konsep-konsep yang inti dalam menciptakan budaya positif. Jadi apa sih konsepnya? Bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita? Bagaimana kita mengkreasi, menciptakan dan melaksanakan implementasi budaya positif di sekolah kita? Yang pertama adalah tentu adanya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu yang pertama untuk menciptakan budaya positif. Yang kedua adalah disiplin positif, ya, Bapak Ibu. Yang ketiga adanya motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah dibuat bersama-sama
ya bukan dari dulu toh, tapi bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Kalau di kelas berarti dibuat dengan siswa, ya jaringan kelas kita dibuat antar siswa dan guru. Nah, jadikan kalimat positif, jadi harus menggunakan kalimat positif. Jaringan kelas misalnya tidak boleh datang terlambat, itu kurang benar ya. Yang betul adalah datang tepat waktu. Tidak ada kalimat negatif untuk jaringan kelas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kita tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Ya, ada 5 posisi kontrol ya seorang guru kita jelaskan, dan segitiga restitusi. Itu adalah konsep inti dari penciptaan budaya positif. Ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi perubahan paradigma dalam belajar. Apa sih itu? Bapak Ibu yang mengerti paradigma perubahan paradigma belajar, yaitu dalam membangun budaya positif. Budaya sekolah yang ada di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya sekolah kita harus selalu nyaman dan aman. Bagaimana siswa mau datang ke sekolah kalau sekolah kita tidak nyaman? Jadi ada motivasi tersendiri dari peserta didik, siswa-siswa kita mau datang ke sekolah, sekolahnya enak, bersih, ya, aman, lah, anak di kecolongan, gitu ini. Kalau sekolah kita nyaman, aman, tentunya siswa juga akan nyaman ya, suka datang ke sekolah kita. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Artinya bagaimana kontrol kita sebagai guru terhadap siswa. Ada siswa nakal, hukum saja, biar jelas. Ya kan, seperti itu biasanya kan kita masih gitu ya Bapak Ibu. Terlambat, kamu terlambat sekarang kirim laporan dimakani. Apakah itu termasuk cara mendisiplinkan siswa? Apa bukan? Itu kontrol kita ya, kontrol kita sebagai guru terhadap siswa. Dan tentunya kan ada beberapa 5 masa kontrol guru terhadap siswa yang akan belajar bersama-sama. Sekarang coba bukan ya pikiran kita, Anda dan teman Anda menggenggam dan kita genggam, mengepalkan selatan Anda. Coba bayangkan Anda menyimpan seluruh dan berada di dalam kepala Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya. Jadi di sini kita anggap ada benda yang sangat berharga, kita genggam, kita kepal sekuat-kuatnya. Kemudian tugas rekan nanti maju 2 orang, saya minta biar kita contohkan untuk membuka kepala tangan yang ada benda berharganya. Bagaimana cara membuka kepala rekan kita yang sangat kuat itu? Bagaimana bisa dengan bukan tolong saya buka kayak gitu kan ya? Boleh yang cantik buka tangannya gitu. Boleh membujuk, menghardik, buka, gitu bisa ya. Buka tangannya. Dan mengintimidasi, memarahi, menggoda, digigit-gigitin. Nah, digigit dia terbuka, intinya dengan berbagai macam cara kepala rekan tangan Anda yang sangat kuat bisa terbuka dengan baik. Bahkan bisa menawari dengan uang, buka, kasih hadiah gitu kan. Betul Pak sama Metanggi untuk mereka praktek, mereka ulang. Ini Pak Mul sebagai Pak Andi sebagai ayah yang punya genggaman tengah, yang di dalam genggaman itu ada hal yang sangat berharga untuk Anda pertahankan. Kemudian Pak Mul nanti membujuk Mas Andi bagaimana caranya untuk bisa membuka tangan Mas Andi. Silakan coba.
Oh, dibayar dengan uang misalnya dibuka. Anggap mau nolak gelem pulang ngerti jadi bayar. Silakan Mas Andi genggam tanya sifatnya, kemudian Pak Abul untuk membuka sini lagi teman-teman. Mana maling? Ada yang nggak jelas sih. Iya ditulis. Orang kantor mana maling? Ya. Nah ini. Coba dibuka semua dengan cara membuka. Bagaimana cara bantuan untuk membuka tangan Mas Andi yang ada di pikiran ada sangat berbanding coba ini cara yang pertama ini atau dengan cara lain bisa terbuka caranya nggak bisa salah mungkin cara ada cara yang lebih bagus. Ikutin saya. Yang pertama, terus kemudian buka. Ya, ini salah satu contoh menyelesaikan masalah dengan cara apapun, ya. Ternyata dengan cara menurut kamu bagaimana caranya untuk membuka tangan itu? Kalau saya, gimana caranya? Saya menambahkan, tapi airnya nggak keruh. Kalaupun keruh, tidak terlalu keruh. Jadi maksud dan tujuan saya itu tercapai dengan cara apapun. Artinya tidak merusak lingkungan yang lain, tidak berpengaruh pada hal yang lain. Masalah itu toh itu yang harus dimaksud. Ya, jadi Bapak Ibu, begitu pula nanti kita kepada murid kita. Murid punya keyakinan, ya, bagaimana murid punya potensi, bagaimana kita buka, ya. Murid punya prestasi, bagaimana kita membukanya, bagaimana kita mengembangkannya potensi-potensi tersebut. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan adalah bermanfaat. Penguatan bisa dengan berbagai macam yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, ternyata ada teori kontrol itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tersebut? Ini ada stimulus respon. Yang pertama, kebutuhan kita adalah sama. Kita punya kebutuhan sama. Apa dari kontrolnya? Kebutuhan kita adalah berbeda. Pada hakikatnya kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Karena kita melihat sesuatu kepada orang lain, oh, dia itu seperti ini, seperti itu, ya kan? Tetapi pada teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya visinya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita memang seperti itu ya. Biar murid berusaha seperti gurunya seperti itu. Ya, tetapi pada dasarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering terjadi pada kita, pada misalnya yang buruk gitu kan.
perilaku buruk, itu kadang kita menilai bahwa perilaku mereka peserta didik yang buruk itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi secara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak tahu para seperti itu punya tujuan dia kan seperti itu. Dia yang nakal tentunya kenapa dia nakal kan punya tujuan masing-masing. Tapi kita berpandangan bahwa yang nakal itu salah seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi secara teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita yang mengontrol diri kita, orang lain tidak bisa. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, benar enggak? Kalau kita punya power, punya kekuatan, kita bisa mengontrol orang lain. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ya dibujuk Mas Anggi, dibujuk Mas tolong buka gagal, dipaksa gagal. Tentunya ada butuh tadi kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada rencana baru, perubahan-perubahan baru. Model berpikir menang atau kalah. Ada di sana. Kalau menang mau biar juara, biar nggak kalah, gitu kan ya. Itu model berpikir kita. Tapi ada secara keluar model berpikir menang. Semua adalah juara, semua adalah menang. Jadi itu adalah perubahan paradigma stimulus respons. Disiplin positif yang kedua, apa makna disiplin? Kalau disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang baru disiplina, yang artinya belajar. Jadi berkonotasi dengan disiplin, murid-murid Sokrates dan Plato, gitu ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Artinya kita sudah merubah makna disiplin patuh terhadap suatu aturan. Ya. Dalam budaya kita di Indonesia ya, kita bahwa mereka yang patuh berarti mereka disiplin. Dan seperti itu ya. Kita buat peraturan, mereka patuh, berarti tidak disiplin. Siswa kita tidak terlambat sekolah, berarti patuh pada peraturan, maka dianggap siswa kita adalah disiplin. Itu budaya kita. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu timbul dari dalam diri kita, bukan dengan cara dipaksa. Mungkin itu langkah awal yang bisa dulu, tapi secara pengertian disiplin itu harus timbul dari dalam diri kita. Ada motivasi dari dalam kita, dari dalam siswa. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, seperti nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan siswa itu yang tumbuh dan timbul, ya nantinya akan menjadi sebuah disiplin. Disiplin positif itu artinya sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan. Tadi kita lihat disogok dibuka, disogok tanpa ancaman. Ancaman harus disiplin. Ya. Hukuman berarti itu maupun hukuman, ya tanpa hukuman. Ternyata disiplin positif itu tidak boleh dengan hukuman, apalagi ancaman atau sogokan. Ini kamu besok berangkat disiplin waktu, nanti saya kasih nilai, itu kan disogok gitu ya. Nanti saya tambah nilai, tambahan nilai, saya kasih bintang tanpa ancaman. Awas
kamu kalau tidak tepat waktu saya hukum, ya kan? Setelah berangkat ternyata terlambat dihukum. Nah, kamu lari 50 kali nggak pernah. Apakah itu pendisiplinan? Ternyata bukan pendisiplinan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang besar tentunya yang terpancar dalam profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, yang pertama apa? Mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebijakan global, bergotong royong, kreatif, bernalar etis dan mandiri. Itu adalah profil dari Pancasila yang tentunya harus pada siswa-siswa kita agar tercipta profil pelajar Pancasila sebagai tujuan dari pendidikan kita. Kemudian motivasi yang ketiga, motivasi tadi ya, motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi ya, atau istilahnya stimulus mengapa manusia berperilaku seperti itu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya disiplin agar tidak dihukum, itu kan menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapat imbalan. Saya mau disiplin agar dapat hadiah dari guru, agar dapat bintang dari pak guru. Kemudian menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini adalah yang kedua tadi, 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal. Jadi ada dua motivasinya, secara motivasi internal yaitu yang timbul dari dalam diri sendiri, dan motivasi eksternal yaitu motivasi yang timbul dari luar orang tersebut. Jadi ada penghargaan, ada hukuman, itu yang eksternal. Kemudian menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan adalah motivasi internal. Dan ini yang diharapkan. Ada motivasi internal dari dalam siswa. Kenapa mereka harus berdisiplin? Tentunya dengan berbagai cara ya. Nah, ini yang kita harapkan adalah motivasi dari dalam siswa itu sendiri yang timbul agar mereka bisa berdisiplin positif. Ini beberapa identitas yang gagal, kemudian ada yang sukses tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini mungkin bisa dijelas boleh atau kurang? Yang pertama identitas yang gagal ya, itu adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, tentunya tidak nyaman untuk murid. Nah, hukuman itu akan menjadi murid tidak nyaman dan panjang waktunya, termemori di pikiran sini ya, bisa dihukum berat, maka siswa akan tidak nyaman dan trauma ya, ada timbul rasa trauma. Korban mendapatkan keadilan itu nggak adil. Saya nggak datang ke rumah cuma sekali, cuma dihukum lari lapangan 2 kali, itu ada rasa merasa korban itu tidak adil. Itu dengan hukumannya. Kemudian murid akan tersakiti. Kita secara fisik berarti ya, secara fisik siswa akan tersakiti, secara fisik tersakiti, secara mental juga akan tersakiti. Yang akhirnya terpendam di sini menjadi dendam pada bapak ibu gurunya, yang akhirnya ada motivasi malah tidak ingin bersekolah. Nanti dihukum. Yang berkepanjangan ya, jadi hukuman pohon untuk dihindarkan ya, Bapak Ibu. Perilaku pasif agresif meningkat. Dengan hukuman itu tentunya bisa anak menjadi pasif, diem, ya kan ya Bapak Ibu, kan bisa kalau dihukum akhirnya dia diem, kita ngomong, ya kan? Kita sering terjadi kita sebelum ini. Ada yang lebih agresif, ada yang lebih frontal, berontak seperti itu. Jadi hukuman itu tidak pas ya, gagal tentunya dalam pendisiplinan positif itu.
Tentunya sistem hukuman ini tidak akan berjalan, ya, karena murid akan merasa takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman itu cuma di sini di sekolah. Tapi setelah pulang sekolah, dia akan bertindak seperti itu lagi kan. Oh, cuma dimarahin kok guru, dihukum ini. Kalau di rumah ya sudah tidak ada yang menghukum lagi. Sudah hanya tumbuh lagi ketidakdisiplinan tersebut. Jadi hukuman itu saya kira gagal ya. Gagal. Kemudian murid akan membenci peraturan. Kita tahu sendiri ya, murid akan membenci peraturan tersebut. Maning-maning peraturannya kayak gini. Kita lihat sendiri kan, kalau kita buat peraturan, murid merasa tidak nyaman mengikuti kita. Makanya jangan peraturan, kita buat keyakinan. Bukan peraturan kita buat menjadi keyakinan kelas yang dibuat antara guru dan murid itu sendiri. Jadi yang buat murid bukan guru ya, murid beserta guru membuat keyakinan kelas. Kemudian identitas sukses itu ada konsekuensi, kemudian ada restitusi, ya. Konsekuensi tentunya merupakan tanggung jawab ya ketika kita menumpahkan botol air atau air gelas di meja, apa itu menjadi kotor, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita bertanggung jawab untuk membersihkan meja tersebut, apa tersebut. Tidak nyaman untuk murid, ya. Tapi restitusi pilihan menguatkan murid. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban bisa diabaikan, tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Murid dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi. Murid kadang tidak nyaman ya, sudah bertanggung jawab. Tapi kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nanti kita lihat contoh-contoh restitusinya. Ya, ini jadi yang paling pas adalah restitusi ya. Kita kalau ada anak bermasalah, kita buat restitusi bersama dengan murid yang bersalah itu. Jadi akan timbul keyakinan dari dalam diri, kesadaran dari dalam diri siswa sendiri, sehingga akan memperbaiki kelakuannya. Jadi jangan hukuman ataupun konsekuensi. Ya, itu. Nah, berdasarkan dua di atas tadi, bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi, yaitu hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah dari guru itu ya. Kemudian berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Konsekuensi yaitu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Jadi konsekuensi itu kan dibuat oleh pihak guru, bukan sama murid ya. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang lebih ditekankan Bapak Ibu guru dalam penyelesaian masalah, pendisiplinan siswa, ya, budaya positif tentu dengan melakukan restitusi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dimakan itu. Contoh konsekuensi atau hukuman mana ini? Ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini konsekuensi itu hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Bukan Pak? Konsekuensi. Murid yang hukuman. Murid diminta push up karena nggak pakai masker. Yang hukum. Hukuman.
berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ini sering ya dulu seperti ini, saya juga pernah mengalami. Loh ini kalau PR ya itu hukuman apa? Hukuman. Konsekuensi hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Konsekuensi hukuman. Ikutnya hukuman. Ayo. Itu ikutnya hukuman. Gimana? Kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kalau ini ikutnya hukuman. Kalau konsekuensi harusnya mengganti pensil itu. Iya. Ya, dengan yang sama yang mirip ya itu konsekuensinya. Kalau membutuhkan pensil yang patah punya teman, suruh berusaha pensil kan nggak sesuai. Kalau konsekuensi kan bertanggung jawab terhadap masalah yang dibuat, ya. Jadi harus mengganti pensil yang rusak temannya. Itu kalau konsekuensi berarti termasuk hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kalau ini ikutnya konsekuensi karena sesuai dengan belajar. Kenapa? Kenapa Pak Iwan? Konsekuensi karena sesuai dengan belajar. Konsekuensi. Ini ikutnya konsekuensi. Kenapa? Karena pelajarannya PJOK itu kan lari sebagai pemanasan ya. Jadi kita tahu mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Konsekuensinya mana? Nah, kalau konsekuensi kita apa? Malah konsekuensinya adalah makan. Ini di tahan dulu laparnya, nanti insya Allah akan cacing sudah bergerak-gerak dihukum oleh penghargaan. Ada kita memberi penghargaan ya, kita justru malah dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan panjang. Ya, penghargaan tidak efektif, ya Ibu. Bahwa penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, artinya kita kadang menghargai yang berprestasi top, yang lain tidak dihargai. Kadang kita sifatnya apa ya? Kita pengen biar semua termotivasi, yang tidak berprestasi agar ikut termotivasi, tapi kadang justru kebalikannya. Paling dia sih itu penghargaan, akhirnya justru malah melemah. Penghargaan mengurangi kualitas. Jadi tujuan siswa nanti ketika diberi penghargaan akhirnya yang penting dapat hadiah, ya kan? Kualitas pembelajarannya malah kurang, hasilnya kurang, pekerjaannya kurang. Intinya tujuan utamanya adalah mendapat hadiah atau penghargaan dari Bapak Ibu guru. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Penghargaan mematikan kreativitas. Anak yang sering diberi penghargaan karena prestasinya, kreativitasnya akan berkurang. Kenapa? Iya, karena tujuan utamanya itu penghargaan. Yang penting buat cepat, siapa yang cepat itu kan seperti itu ya. Yang jangan cepat dapat bintang, yang mengerjakan lebih cepat pulang. Jadi kualitas pekerjaannya tentunya akan berkurang. Ya, jika matematika yang cepat betul, tapi caranya adalah tidak disertakan. Jadi kualitas pekerjaannya nanti sudah berkurang. Penghargaan itu menghukum, hukuman yang enak, berarti ya. Hukuman yang enak, penghargaan itu menghukum. Motivasi dari dalam diri. Ya, jadi tadi penghargaan akan memunculkan motivasi kita untuk tidak berkreativitas, tidak berkreasi, tapi mendapatkan sebuah imbalan. Ya, Bapak Ibu, saya kira itu. Kemudian yang keempat, nah ini keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan ya, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama setelah bersama. Itu kebaikan-kebaikan yang ada di kelas. Bagaimana mewujudkan keyakinan yang ada itu tentunya bersama-sama dengan siswa kita. Tidak boleh dari
satu arah guru kita buat keyakinan siswa tidak boleh makan di kelas jam istirahat. Itu kan ya betul ya. Kita tawarkan presiden untuk membuat keyakinan kelas itu. Jadi siswa bersama guru bermusyawarah buat kalimatnya dulu, kemudian buat jadi kalimat positif yang tentunya nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi tidak boleh kalimat negatif di Bapak Ibu. Tidak boleh. Siswa tidak boleh makan di dalam kelas. Itu kan negatif, tidak boleh. Maka yang betul adalah gimana? Berani, Wahyu. Ya misalnya siswa tidak boleh makan di dalam kelas ketika jam istirahat. Itu kan negatif ya, tidak boleh. Maka jadikan harus kalimat positif. Sebaiknya siswa makan di luar ketika jam istirahat. Jadi tidak boleh kalimat negatif. Jadi buat kalimat positif semuanya. Itu ya, itu contoh keyakinan kelas. Dibuat bersama siswa, bukan dari rumah nyangkut semua. Boleh, tapi ditawarkan bersama siswa. Jadi akan timbul dari diri sendiri. Baik ini, Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Selama menjadi guru, sebelum CGP memang saya menggunakan peraturan kelas, bukan ya kita buat peraturan kelas atau tertib kelas, gitu kan ya. Nah, ternyata ini kurang pas, yang betul adalah keyakinan kelas. Peraturan kelas tentunya dibuat satu arah dari guru kan. Kalau peraturan kelas, anak tidak boleh keluar rumah seperti itu. Maka kita rubah berapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Tentunya kan sebagai contoh. Kenapa kita harus memakai helm saat berkendara motor roda 2? Kenapa? Kenapa Bu? Biar rambutnya aman. Biar jilbabnya nggak mampu gitu. Biar rambutnya klimis terus ya Mas Andi. Gimana Bu? Kenapa kita pakai helm kalau pakai motor? Tentunya tadi apa? Melindungi. Ya, keselamatan itu kan yakin kita. Kalau kita pakai helm, maka kita akan selamat. Seperti itu ketika naik kendaraan. Itu keyakinan seperti itu. Mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bu Ayu? Biar tidak terkena penyakit. Itu kan berarti kita yakin. Nah, itu ciptakan keyakinan seperti itu. Ya, kepada siswa-siswa kita. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan di bawah itu ya. Harus ada kesepakatan antara guru dan siswa. Bersifat universal, tidak boleh antara satu toh gitu ya. Harus universal semua siswa. Nah, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru, ya kan? Kalau peraturan dibuat hanya oleh guru. Bersifat satu arah. Prosedur membentukkan keyakinan kelas. Di cara membuat keyakinan kelas oleh guru ya. Jadi yang pertama, siswa mencurahkan ide, gagasan yang ada. Punya siswa silakan ditulis boleh di kertas kecil. Kemudian setelah semuanya, ini nanti bisa praktekkan di kelas masing-masing. Cara membuat keyakinan kelas, siswa disuruh mencatatkan maunya seperti apa gitu ya. Kelas kita maunya seperti apa, misalnya tadi harus bersih gitu kan ya, berarti harus melaksanakan piket, ditulis. Kemudian semua masukan dari siswa itu kita kumpulkan. Kemudian yang tadi kalimat negatif ubah menjadi kalimat positif ya. Kemudian tinjau ulang yang sudah tersusun, nanti sudah jadi kalimat positif, maka itu jadi suatu keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau kembali, kita baca kembali bersama-sama, kemudian tanda tangani bersama dan ditempel di dinding, di display, dipajang sebagai poster misalnya. Jadi siswa akan melihat itu, membaca keyakinan kelas tersebut.
Yang kelima, ya, budaya positif itu adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini wajib kita ketahui apa sih posisi kita sebagai guru, ya. Posisi kontrol. Kita coba lihat video berikut ini. Salam bahagia untuk dari Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dijelaskan oleh Brian Grossman dan contoh penerapannya. Iya, kita salah ngomong. Lima posisi kontrol itu adalah Gua kan 5 posisi kontrol. posisi penghubung, 2. Posisi pembuat bahasa misal, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan aktif yang yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Alasan itu kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jajan. saya Dasar pemalas. Jangan kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu boleh terlambat ya? 2 kali. kenapa saya harus minuman batu Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih bisa dijawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali kalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadus, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghubung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengumumkan dirinya. Posisi membuat merasa bersalah, di posisi penghubung membuat merasa bersalah. Dan Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya, bikin susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang disebut bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu dan ibu tidak tahu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu, Naren, kamu suka ya kalau ibu disebut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih buku absen? Ini kan sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadikan kalau ibu disebut bapak sekolah. Kalian cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali.
bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menyulit. Namun kata-kata yang diutarakan membuat diri mereka menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat anak bersalah, guru akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Merasa bersalah. Di posisi sebagai teman, sebagai teman, contoh kasusnya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Saya mengingat saya Bu. Kamu malunya ibu kamu. Kamu itu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang kabur tadi. Jadi ya perkara kencang tetap berarti ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lainnya lebih cepat lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bertindak bulo untuk menjaga suasana tetap santai. Guru akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas kelompok kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, untuk ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dalam diri kepada orang tersebut. Di sini, guru absen ya, sehingga ulang waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Lalu juga tahu konsekuensinya bisa terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, harus beristirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan seluruh formal. Dan terakhir, posisi manajer ini yang diharapkan posisi manajer contohnya seperti ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin berarti saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya yakinnya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak mengenal awal saya itu. Baik, kalau kalian mengenal awal di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu, kata saya mah. Ada lagi selain saya mah? Selain saya mah, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan saya adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai teralami kapan kemarin? Pelan-pelan akan segera saya lakukan. Baik, jadi kemarin akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mesti kamu lakukan kemarin agar tidak terulang lagi? Tidak ada. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak gurunya, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi untuk murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ini diuji setiap sendiri. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan menjadi murid yang mandiri, berdeka, dan bertanggung jawab. Itu 5 posisi kontrol yang harus dibangun dulu ya, yaitu penghukum, kemudian pembuat. Yang pertama posisi kontrol penghukum, jadi guru penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kita saksikan contoh videonya, kemudian teman, ya guru menjadi teman, tentunya dampaknya bisa kita saksikan kalau baca di situ. Kemudian guru sebagai pemantau, tadi juga sudah lebih halus. Kemudian guru sebagai manajer. Nah inilah yang kita harapkan, bahwa kita sebagai guru seharusnya menjadi manajer bagi anak-anak kita ketika membuat masalah, ketika anak-anak melakukan masalah. Artinya buat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang memunculkan kesadaran dari diri dalam anak untuk melakukan perubahan ya akibat perbuatan salah tersebut. Jadi anak timbul dari diri sendiri ya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Anak menjadi bertanggung jawab. Nah, itu 5 posisi kontrol yang dimiliki guru. Seharusnya kita adalah yang paling baik adalah sebagai manajer dari putra-putri kita, dari anak-anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pemecahan masalah yang dilakukan misalnya oleh anak-anak kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi itu ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Disiplin positif tentunya dapat memperbaiki kesalahannya. Dan kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna tadi, kemudian memberikan penawaran, ya. Jadi ditawarkan, nantinya mau bagaimana? Bukan dipaksa, nanti kamu harus jalan seperti ini, kamu harus tidak terlambat lagi. Jadi buat penawaran kepada anak tersebut, ya. Nah, segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi yang pertama yaitu
menstabilkan identitas. Ya, yang pertama, ketika anak berbuat salah, kita panggil dulu, kita stabilkan identitasnya. Ya, kita juga pernah melakukan kesalahan begitu, misalnya terlambat anak, maka kita buat stabilkan identitas kepada siswa kita bahwa saya dulu pernah terlambat. Ya, itu stabilkan identitas. Ya, apa benar kamu datang terlambat? Apa benar kamu telah berantem misalnya? Apa benar tadi ada laporan kamu mencela dengan orang tua seperti itu? Itu stabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan mereka. Kenapa anak didik kita melakukan hal tersebut? Kita tanyakan, ya, validasi. Kenapa sih kamu terlambat? Karena aku punya alasan. Kenapa kamu merampas jajan? Kenapa kamu bertengkar? Itu kan validasi masalah. Tanyakan kepada anak kita yang berbuat salah. Kemudian baru kita yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar anak itu. Misalnya tadi, ya, terlambat datang, kira-kira kamu melanggar keyakinan apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Maka anak sadar dengan sendirinya, kemudian nanti apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan setelah ini? Saya tidak akan mulai lagi. Ya, pertama saya akan tadi memutar alarm. Saya minta ibunya untuk membangunkan saya. Itu kan tanggung jawab anak, biar tidak terlambat lagi. Nah tadi, ya, tahapannya seperti itu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berikut satu contoh penerapan yang telah saya lakukan ketika beberapa anak melakukan tindakan yang salah. Ya. Ini kasusnya Raffi dan Fari berantem ketika istirahat, ya, meledek langsung dengan orang tua. Jadi kan sering terjadi di sekolah kita. Ini suatu yang bisa jam luwe mas. Langsung mohon maaf, ini tadi kasusnya sama seperti tadi, ya. Kalau kita ini cuma 2 menit, nanti saya cek lagi. Ini contoh Udah 1 jam lebih. ya, sebentar mas. Ini cuma 1 menit. Ini contoh resolusi kami, ya, internet.
Bapak Ibu, itu contoh keyakinan kelas tes transmisi yang kami lakukan di kelas saya. Untuk kesimpulan pada sini bahwa budaya positif adalah nilai-nilai yang keinginan dan kebiasaan di sekolah yang berguna pada murid agar murid dapat berkembang dengan kritis, menghormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntut siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap secara positif. Mengembangkan budaya positif sekolah harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan hal yang tidak sederhana, namun tetap dilakukan, dan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan guru sebagai teladan atau contoh, dan kita adalah contoh dari anak didik kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan tentang budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita kembangkan terutama di SD Negeri Balaman 2 yang kita cintai ini. Sebagai penutup adalah kita baca dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Guru Dewan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Reswanto, guru SD Negeri Balamuan 02, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal. Rekan sejawat dari Pak Hamzah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh Pak Hamzah pada acara diseminasi budaya positif. Kegiatan itu sangat menarik dan menginspirasi kita semuanya, sehingga kegiatan itu dapat menambah ilmu, menambah wawasan kami sebagai seorang guru. Semoga kedepannya guru penggerak menjadi guru yang lebih inspiratif lagi dan bisa membuat perubahan pada pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan menjadi merdeka belajar. Sukses selalu Pak Hamzah, semoga kedepannya Pak Hamzah bisa menjadi guru yang hebat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.